Baik, saudara siap? Kenakan sabuk pengaman, ada sabuk pengaman di kursi saudara. Nggak, takutnya agak menggoncang iman saudara aja gitu. Jadi saya berharap saudara pakai seat belt supaya saudara tidak tergoncang iman saudara. Oke. Saya ingin berbicara tentang bahwa hidup ini bukan jalan-jalan, Pak, Bu. Kasih tahu dulu sampai karena gini, hidup ini bukan jalan-jalan. Ya. Sebanyak orang salah memahami, mereka berpikir bahwa hidup ini jalan-jalan, makanya mereka mau senang-senang. Jalan-jalan tuh maunya senang-senang biasanya. Kita mau senang-senang kalau jalan-jalan, nggak ada orang yang jalan-jalan mau susah gitu, nggak ada kan. Nah sayangnya kita salah memahami, kita berpikir bahwa hidup ini adalah jalan-jalan. Hidup ini bukan jalan-jalan, Pak, Bu. Hidup ini adalah perjalanan. Ulang, saya ulang. Hidup ini bukan jalan-jalan. Hidup ini adalah perjalanan. Apa bedanya jalan-jalan sama perjalanan? Minimal ada dua perbedaan yang saya mau beritahu kepada saya. Yang pertama, kalau jalan-jalan itu biasanya kita cuma mau senang-senang. Iya kan? Kalau perjalanan itu saudara nggak bisa hanya cuma mau senang-senang. Bisa senang-senang tapi bisa juga susahnya. Saya pernah melakukan perjalanan, terus tiba-tiba tanpa saudara duga perjalanan itu kok gini sih, nggak menyenangkan, membuat saudara mungkin nggak enak dan lain sebagainya. Itu perjalanan. Kalau jalan-jalan ya kita cuma mau senang-senang, tapi perjalanan itu nggak selalu untuk senang-senang. Ada saatnya kita harus melewati masa-masa sulit dalam perjalanan, situasi yang gak enak, yang kita nggak harapkan, tapi itulah sebuah perjalanan. Nah, perbedaan yang kedua, yang ini saya mau bahas pada saudara. Kalau jalan-jalan itu saudara nggak perlu tujuan. Untuk jalan-jalan, saudara tidak harus selalu punya tujuan. Betul nggak? Pernah nggak saudara ketemu orang yang saudara kenal di mall gitu? Udah lama nggak ketemu di mall. Ada di sini lah. Lagi ngapain? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Iyalah. Mau jalan dulu mana? Enggak, jalan-jalan aja. Ya kan gitu, pernah nggak? Saya sering tuh ketemu gitu tuh. Jadi untuk jalan-jalan itu saudara nggak perlu tujuan juga. Saudara bisa lakukan, betul nggak? Hanya karena gini, saudara mau cari angin, saudara iseng, bisa jalan-jalan ya kan. Tapi yang namanya perjalanan, saudara membutuhkan tujuan. Adakah saudara yang melakukan perjalanan tanpa tujuan? Itu orang gila, saya percaya ya. Pernah lihat orang gila? Dia jalan kemana angin berhembus. Itu sebabnya kalau hidup adalah sebuah perjalanan, saudara harus mengerti tujuan. Seorang hamba Tuhan, dia menulis sebuah buku dengan judul yang sangat luar biasa. Buku ini sudah terbit lama, sangat memberkati. Rick Warren nama hamba Tuhan itu, gembala di Saddleback, dan sekarang udah ganti dan dia sudah menyerahkan kepemimpinan di Saddleback kepada seorang hamba Tuhan yang lain. Tapi Rick Warren adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia yang waktu itu Barack Obama, Presiden Amerika Serikat, dilantik sebagai Presiden Amerika, dia yang mendoakan kan? Rick Warren, seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika. Dia menulis buku yang sangat terkenal sekali, The Purpose Different Life. Saudara pernah baca buku itu? Saran saya, kalau saudara masih bisa carilah buku itu. Jadi buku bestseller pada zaman itu. Mungkin 10 tahun lalu buku ini bestseller banget. Bahkan dicetak ulang berkali-kali dicetak karena buku ini sangat laris. Dalam buku The Purpose Different Life, Rick Warren menulis sebuah kalimat atau statement yang sangat terkenal. Dia berkata begini, tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah kematian. Tragedi terbesar dalam kehidupan adalah ketika kita hidup tanpa tujuan. Coba lihat wajah sampingan kiri saudara, wajah tragedi. Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah kematian. Nah, banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan tragedi. Enggak, semua kita akan mati kan, bisa mati gitu, betul sih saudara. Tapi tragedi dalam kehidupan kita itu bukan saudara mati atau enggak mati gitu. Kematian bukan tragedi. Tragedinya adalah ketika saudara mati, sampai saudara mati, saudara nggak pernah ketemu tujuan hidup saudara. Nah, itu bahaya. Jadi hidup tanpa tujuan itu merupakan sebuah tragedi. Itu sebabnya saudaraku, temukan tujuan saudara.
Kenapa penting tujuan? Karena hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini bukan jalan-jalan. Hidup ini adalah perjalanan. Supaya sudah mesti tahu tujuannya. Nah, saya ingin banyak orang, saudaraku, hidup tapi segera hidup. Mereka cuma mengejar kesenangan, mereka cuma mau senang-senang. Itu sebabnya mereka salah memahami kehidupan ini. Mereka pikir hidup ini cuma jalan-jalan. Tapi ternyata hidup ini adalah sebuah perjalanan. Saudara sedang menuju kepada tujuan harusnya gitu. Nah, kapan saudara nggak tahu tujuan saudara? Itu yang membuat banyak orang kandas. Itu yang membuat banyak orang terganjal dalam perjalanan mereka. Itu yang membuat banyak kita terseret arus, kita terbawa arus, dan kemudian pada satu hari nanti saudara akan menyesali semuanya. Saudara akan menangis dalam sebuah penderitaan yang tidak pernah berujung. Itu sebabnya sebelum semuanya itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, temukanlah tujuan saudara, ketahuilah tujuan saudara, pahamilah tujuan perjalanan hidup saudara, dan kemudian berlarilah, berjalanlah dalam tujuan itu. Itu penting sekali, saudaraku, supaya hidup saudara bukan menjadi sebuah tragedi, dan hidup saudara menjadi sebuah kehidupan yang penuh makna dan arti dalam kehidupan. Sering kali kan gini loh, saudara, kita ulang tahun dan kita sering kali senang kalau kita berulang tahun. Tapi berapa banyak orang yang menyadari waktu mereka berulang tahun, mereka rayakan dengan pesta yang luar biasa, mereka makan minum, mereka pesta pora. Nggak salah sih, saya nggak mau menyalahkan itu. Yang salah adalah ketika sudah berulang tahun, sudah bertambah usia, tapi sudah nggak pernah tahu sudah sedang mengarah kemana hidup saudara. Itu sebab banyak kehidupan yang kehilangan arah. Kita cuma nambah umur, kita tambah tua, tapi kita nggak pernah ketemu tujuan kita. Kita nggak pernah berlari untuk menggenapi tujuan Tuhan buat hidup kita. Percayakah saudara bahwa ini Tuhan menciptakan kita dengan tujuan? Tuhan bukan Tuhan yang iseng. Tuhan yang melakukan sesuatu tanpa dia punya maksud dan tujuan. Dan saya percaya waktu sudah berjalan kepada tujuan Tuhan dalam hidup saudara, sudah sedang menjalani sebuah kehidupan yang berarti dan bermakna. Jangan jadikan kehidupan saudara sia-sia. Kehidupan ini sungguh berharga, saudara. Mari sama-sama kita berjalan dalam kehidupan ini, saudara, dan kejarlah tujuan dalam kehidupan saudara. Itu aja sebenarnya saya mau sampaikan, saudara. Saudara bisa pulang dengan damai sejahtera ini. Saudara belum ketemu tujuan saudara, temukanlah, berjalanlah, kejarlah. Bukan sekedar sukses. Ada banyak orang cuma kejar sukses. Ada banyak orang cuma sedang kejar kaya. Saya tidak ada masalah dengan sukses dan kaya. Saudara boleh kaya, saudara boleh sukses. Tapi kalau saudara sukses, kaya tanpa tujuan kehidupan, apa artinya? Kasih arah buat sukses saudara, kasih arah buat kekayaan saudara, supaya kekayaan dan kesuksesan saudara tidak menjadi mubazir dan sia-sia. Kesuksesan dan kekayaan saudara tidak kosong dan hampa dalam kehidupan ini. Tahun 1952 ada seorang perenang wanita hebat namanya Florence Kettwig. Setelah dia berhasil menaklukkan Selat Inggris, dia perempuan pertama yang berhasil menaklukkan Selat Inggris bolak-balik, saudara. Jadi itu dipegang mereka. Ada perempuan pertama saya lupa namanya, dia sudah menaklukkan Selat ini tapi cuma sekali trip. Nah, Florence Kettwig menaklukkan rekor perenang perempuan ini dengan cara apa? Dia bolak-balik, jadi mengarungi Selat Inggris. Nah, setelah dia menaklukkan Selat Inggris tahun 1952, kemudian dia berupaya untuk membuat sebuah catatan baru dalam karirnya sebagai seorang perenang perempuan. Dia berusaha untuk menaklukkan perairan selat dari Pulau Catalina ke pantai California. Dia melakukan persiapan, dan semua orang percaya dengan kemampuan Florence Kettwig karena dia seorang perenang perempuan yang hebat. Berlatih, mempersiapkan diri sampai waktunya dia menaklukkan selat itu, perairan itu. Dia sudah berenang selama 15 jam. Berapa jam sudah? Ya, 15 jam dia sudah berenang di musim dingin. Kabut begitu tebal, cuaca begitu buruk waktu itu. Tapi Florence Kettwig berusaha menaklukkan rekor itu. Nah, setelah 15 jam berenang mengarungi laut yang dingin, karena musim dingin, kabut yang tebal, cuaca yang berat, Florence Kettwig kemudian mengangkat tangan dan memberi kode kepada pelatih dan timnya yang mengikuti dengan sebuah perahu di sisinya. Dia mengangkat tangan tanda dia menyerah. Dia minta untuk dia dinaikkan ke dalam perahu. Dengan kata lain, dia merasa gagal.
dia berhenti. Dia dinaikkan ke perahu, dan saudara, waktu dia sampai di pantai California, wartawan sudah menunggu dia. Dan biasa wartawan ini mendapatkan berita. Lalu wartawan kemudian bertanya, kenapa kamu gagal? Apa yang membuat kamu gagal? Dia bilang gini, sebenarnya saya gagal bukan karena saya tidak mampu berenang lagi. Dia bilang, saya masih kuat untuk berenang, saya masih mampu untuk bertahan berenang. Tapi yang membuat saya menyerah adalah karena saya gagal untuk melihat tujuan yang ada di depan saya. Karena kabut yang begitu tebal, karena cuaca yang begitu buruk waktu itu, dia nggak bisa melihat tujuan yang akan dia capai di depan sana. Padahal saudara tahu nggak, di titik dia menyerah, itu jarak di titik dia melambaikan tangan sebagai tanda dia menyerah kepada pelatihnya, sampai ke pantai California itu tinggal 800 meter lagi, Pak. Sebenarnya 800 meter lagi sebenarnya bisa dicapai oleh dia. Tapi kenapa dia kemudian berhenti, dia menyerah? Alasannya dia adalah bukan karena dia tidak kuat lagi, tapi karena dia nggak bisa melihat tujuan yang ada di depan. Itu yang saya bilang, ada banyak orang yang nggak bisa melihat tujuan hidup. Itu yang membuat seringkali kita berhenti. Itu yang membuat seringkali kita menyerah. Saya ketemu dengan banyak orang hari ini, saudaraku, karena kesulitan hidup, karena masalah kehidupan, kita berhenti dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita jadi orang Kristen yang down, dan menyerah, kita putus asa, kita tinggalkan Tuhan. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang saya ketemu, kenapa dia gak melayani Tuhan lagi? Oh, kecewa sama pendeta, kecewa sama si ini, kecewa sama itu, kecewa sama gereja, udah gak melayani lagi. Bahkan tidak sedikit teman-teman saya yang bahkan pindah keyakinan hanya karena kebutuhan, karena tantangan kehidupan, karena persoalan kehidupan. Loh, masalahnya ada di mana? Masalahnya di mana? Sederhana kalau saya selidiki, ternyata ini mereka gagal memiliki tujuan, atau mereka gagal menemukan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saudara punya tujuan, saudara mengerti tujuan Tuhan buat hidup saudara, saya percaya ini situasi apapun boleh terjadi dalam hidup saudara, tapi saudara pasti akan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara mengerti tujuan saudara. Tujuanmu bukan kaya, tujuanmu bukan sukses. Apa artinya saudara sukses, saudara kaya, tanpa saudara mengalami tujuan Tuhan? Saudara miss dengan tujuan Tuhan, buat apa? Apa tujuan Tuhan? Nah, kalau saudara membaca Alkitab, saran saya nanti gini, sekali-sekali saudara membaca Alkitab secara naratif. Maksudnya gini, saudara membacanya sebagai sebuah narasi. Alkitab ini kan sebuah narasi sebenarnya. Cuma sayang kadang-kadang kan kita cuma comot-comot aja baca Alkitab, sehingga kita nggak menemukan benang merah daripada Alkitab kita. Padahal Alkitab ini kalau sudah baca secara naratif atau menarasikan Alkitab saudara, Alkitab ini sebagai sebuah buku yang nyambung sekali dari Kejadian sampai Wahyu, Bang. Secara cepat dalam waktu 20 menit, karena waktu saya tinggal 20 menit ini. Dalam waktu 20 menit saya akan tunjukkan kepada saudara benang merah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sekaligus saya ingin menunjukkan tujuan hidup saudara, supaya pulang dari tempat ini, berlarilah, berjalanlah ke arah tujuan saudara. Siap? Saya lihat wajah cerdas sih, jadi 20 menit cukup. Daripada sekolah teologi 4 tahun juga nggak ketemu-ketemu, Pak. Ada banyak ya sekolah teologi sampai dokter nggak ketemu-ketemu juga tujuannya. Masih muter-muter di situ aja kayak bangsa Israel. Dari wajah kan sudah cerdas, 20 menit bisa. Saya optimis. Saya lihat wajah saudara kayaknya kurang optimis deh. Saya optimis sama saudara. Saya yakin sama saudara sudah bisa tangkap ini. Amin. Multimedia bantu saya. Oke, kita baca dulu Kejadian pasal 1 ayat 26. Ini narasi yang pertama dari Alkitab kita. Narasi yang ingin disampaikan oleh Alkitab kita yang pertama adalah bahwa ada yang namanya penciptaan. Coba bilang sama-sama, penciptaan. Jadi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, betul? Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 25, itu Tuhan menciptakan langit bumi, Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, matahari, bulan bintang. Tuhan menciptakan apa lagi? Daratan dan lautan. Tuhan menciptakan apa lagi? Burung, hewan-hewan, ikan di laut, tumbuhan, pohon, dan lain sebagainya. Itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Kejadian 1 ayat 26, nah ini dia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Katakan dulu sama-sama, gambar dan rupa. Gambar dan rupa siapa? Kita. Coba sama-sama kita. Nah, kata kita ini kata ganti jamak, Pak. Kata ganti orang jamak kan. Itu siapa kita itu?
Ulang apa ini? Tolong kasih tampang 11, saya sudah bilang. Berfirmanlah Allah. Siapa yang berfirman? Allah. Baiklah kita. Nanti kita itu siapa? Allah. Gampang kan? Nggak usah terlalu keras berpikir lah ya. Kita itu siapa? Allah yang mana? Itu dia, Allah yang Tritunggal kan, berarti kan jamak kan, betul kan? Kita diejekkan oleh saudara kita sebelah, orang Kristen Tuhannya bukan satu. Emang kenapa kalau nggak satu? Ada masalah dengan you, ya gitu kan? Susah menjelaskannya kan, untuk Tritunggal itu saudara susah menjelaskannya. Kapan-kapan lah, ini nggak bisa dijelaskan dalam khotbah 30 menit tentunya saudara. Nanti kapan-kapan kita duduk di Starbucks, kita ngobrol-ngobrol aja, saya jelaskan bisa kalau sudah ada waktu ya. Bahwa di Alkitab itu kan tidak ada kata Tritunggal. Sudah nggak akan ketemu kata Tritunggal di Alkitab. Tapi ide dan fakta bahwa Tuhan kita itu Tritunggal itu tidak terbantahkan kan. Salah satunya adalah ayat ini. Berfirman Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Secara tepat saya mau jelaskan kepada saudara. Yang dimaksud dengan menurut gambar dan rupa kita itu bukan Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan tampang kita kayak Tuhan, bukan. Kalau jujur ya, kalau tampang Tuhan kayak sudah, saya nggak mau percaya Tuhan. Ya kan? Ini bukan masalah tampang, Pak, ya kan? Bukan masalah tampang. Gambar kata Ibrani yang digunakan adalah kata Selem dan Demut. Itu punya arti gini, bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menginstal. Saya pakai pilih istilah itu. Tuhan menginstal, Tuhan menaruh dalam diri manusia kualitasnya, sifatnya, karakternya. Jadi gini, Tuhan itu punya kualitas apa? Dia mengasihi tanpa syarat. Nah, kualitas Tuhan itu ditaruh dalam diri manusia. Jadi kita bukan segera diciptakan. Burung diciptakan Tuhan, hewan diciptakan Tuhan, bahkan malaikat diciptakan Tuhan. Tapi tidak ada satupun dari semua ciptaan Tuhan yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Cuma manusia, Pak. Jadi dengan kata lain nih, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu bukan dari monyet, Pak. Ya ampun, masa kita dari monyet? Sudah bisa terima ya? Monyet yang mengalami evolusi, coba lihat sampingan ini. Masa sih monyet yang mengalami evolusi? Atau kita ini dari tabrakan-tabrakan molekul. Apa-apaan sih? Alkitab nggak bilang gitu. Alkitab bilang kita ini manusia ciptaan yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Dengan kata lain, kita diciptakan dengan kualitas dan kemampuan untuk menghidupi kualitas Tuhan, sifat Tuhan, karakter Tuhan. Sama seperti Tuhan bisa mengasihi, kita diciptakan dengan kemampuan untuk mengasihi. Sama seperti Tuhan bisa berbagi, kita diciptakan dengan kemampuan untuk berbagi dan lain sebagainya. Gitu loh. Dan kata yang kedua, Salam dan Demut. Kata salam dan demut itu punya pengertian yang kedua adalah Tuhan menciptakan manusia sebagai representatifnya, sebagai wakil Tuhan, perwakilan Tuhan. Tuhan ada di sorga. Di bumi siapa? Manusia. Makanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia bisa berkuasa, katanya. Berkuasa apa? Atas bumi ini. Ini prinsip. Tolong saudara perhatikan baik, ini prinsipnya. Tanpa gambar dan rupa Tuhan, tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia nggak bisa berkuasa. Kenapa manusia diciptakan serupa gambar dan serupa dengan Tuhan? Supaya manusia bisa berkuasa, manusia bisa memerintah di bumi ini sebagai representatif Tuhan. Tanpa kualitas, karakter dan sifat Tuhan, manusia nggak bisa berkuasa. Oke? Sampai di sini bisa mengikuti saya? Saya diam bukan saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya diam memberi kesempatan saudara berpikir, endapkan dalam pikiran saudara. Oke, lanjut ya. Lalu kemudian ini kan cepat ini Pak, soalnya 20 menit Pak ini kan. Oke ya. Nah, ini narasi yang pertama dari Alkitab kita. Narasi yang kedua dari Alkitab kita. Setelah ada penciptaan, ada yang namanya kejatuhan. Coba sama-sama. Kejatuhan. Jadi ada penciptaan, ada kejatuhan. Siapa yang jatuh, Pak? Manusia yang jatuh. Manusia jatuh kemana? Ke dalam dosa. Jatuhnya kemana? Ke dalam dosa. Pertanyaan saya, tolong dijawab dengan hati-hati. Berpikir, kalau tadi jatuh dalam dosa, jatuh kemana? Gak usah mikir, jatuh dalam dosa. Tapi jatuh dari mana?
tambah horor gara-gara keyboard. Nggak apa-apa bro, terus aja bro. Oke, jatuh kemana? Jatuhnya ke dalam dosa. Jatuh dari mana? Bapak kayaknya udah ngopi dulu sebelum kebaktian Pak ini. Iya, manusia tidak pernah jatuh dari sorga, Pak. Jatuh dalam dosa itu artinya bukan manusia jatuh dari sorga. Manusia nggak pernah jatuh dari sorga. Yang jatuh dari sorga itu Lucifer namanya, iblis itu. Manusia nggak pernah jatuh dari sorga. Jatuh dalam dosa, iya. Jatuh kemana? Ke dalam dosa. Tapi jatuhnya dari mana? Dari kualitas. Kata kemuliaan itu kan berarti kan quality of something itu. Kata bahasa Ibrani itu kabot itu. Kemuliaan itu. Kualitas. Bobot. Jadi manusia yang diciptakan berbobot, manusia yang diciptakan dalam kemuliaan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemudian manusia hilang itu, rusak. Gambar dan rupa Tuhannya rusak, Pak, hilang. Kualitas Tuhannya hilang. Sehingga yang terjadi daripada mengasihi, manusia lebih mudah untuk membenci sesamanya. Betul nggak sih? Daripada berbagi, manusia kemudian lebih mementingkan diri sendiri, egois dan lain sebagainya. Itu manusia hidup dalam dosa. Manusia menjalani sebuah kehidupan yang tidak berkualitas, teman-teman. Jadi jangan salah, manusia tidak pernah jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari keserupaan dengan Tuhan, dari kemuliaan. Bahasa Roma pasal 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oke, sampai di sini bisa paham? Ini baru narasi yang kedua nih. Masih 2 narasi lagi. Oke? Nah, itu sebabnya ada narasi yang ketiga dari Alkitab kita. Karena ada kejatuhan, ada penebusan, Pak. Bahasa lain penebusan itu apa? Keselamatan. Kita diselamatkan, kita ditebus. Nah, penebusan itu apa, Pak? Ya, itu yang saya bilang tadi. Karena manusia telah jatuh dalam dosa itu artinya apa? Manusia hilang kualitas Tuhannya, kan? Sejak hari itu manusia menjalani hidup yang tidak berkualitas, Pak. Membenci, menghakimi, egois, individualistis, mementingkan diri sendiri, kan gitu kan? Tamak, serakah dan lain sebagainya. Nggak berkualitas, itu bukan kualitas Tuhan. Kualitas Tuhan itu murah hati, mengampuni, mengasihi, baik. Itu kan kualitas Tuhan. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, hidup manusia tidak berkualitas. Manusia menghidupi sebuah kualitas yang lain. Nah, ditebus sebagai narasi yang ketiga dalam kitab kita. Itu artinya apa sih ditebus itu? Bukan diangkat supaya masuk surga, kan? Kita diajar aja cuma dari kecil, mati masuk surga, mati masuk. Enggak. Saya nggak bilang bahwa kita nggak akan ke surga, jangan salah. Kalau kita mati hari ini kita akan ke surga. Tapi tujuan penebusan, kan maksud penebusan bukan sekedar supaya kita bisa mati masuk surga. Mati masuk surga itu cuma akibat saja dari penebusan kita. Tapi tujuan Tuhan menebus kita bukan supaya kita bisa hidup di surga. Kita diajar bertahun-tahun karena kita terjajah dengan teologi barat yang mengajarkan kita keselamatan cuma pemahamannya supaya kita mati masuk. Makanya kekesal kita dangkal, Pak. Bahkan saudara lihat di kantong-kantong Kristen di wilayah negara kita ini, apa yang terjadi? Kantong-kantong Kristen, Manado, NTT, Papua, Batak, mana lagi suruh? Akhirnya yang terjadi gini, cara hidup kita nggak berkualitas. Yang penting hari Minggu masuk gereja, mati, itu dia. Hari Minggu cuci dosa, Pak. Senin sampai Sabtu kita hidup dodol lagi. Nipu jalan terus, sakiti orang jalan terus, apalagi bahugel jalan terus. Wah, itu cuma orang Manado yang tahu bahugel itu. Tahu ya bahugel ya? Hugel, hubungan gelap. Itu maksudnya. Orang Manado jago-jago mengingat-ingat begitu. Makanya saudara lihat daerah dan kantong Kristen kita NTT. Oh, itu angka kekerasan seksual dalam rumah tangganya tinggi, Pak. Manado angka perceraiannya tinggi. Papua angka penyakit AIDS-nya tinggi. Itu kantong-kantong gitu. Saya nggak ngomong Aceh, saya nggak ngomong itu. Udahlah, kita nggak usah ngomong. Tapi daerah Kristen, kenapa? Karena yang diajar kepada Kristen kita hari ini cuma percaya Yesus, hari Minggu masuk gereja, mati. Wah, haleluya ya kan. Yang penting kasih kolektor bayar per puluhan, mati masuk surga.
Kita cuma diajar-ajar gitu. Makanya kita dangkal, bisnis nipu orang. Wah, kalau di gereja kita rohani, kalau di rumah kita ya ampun setan. Setan keluar kalau di rumah kita. Kalau di gereja bahasa roh kita basita karena kan kelihatan. Apalagi orang GBI, wah sebelum kebaktian, sebelum firman mesti bahasa roh dulu, wajib. Tapi kalau di rumah kita, waduh kalau udah marah-marah gila kita. Kita di kantor sama karyawan, sama pegawai kita marah-marah gila. Hari Minggu masuk gereja, bahasa roh dikit, ya kan? Mati. Ya ampun, itu bertahun-tahun kita jalani yang kayak begitu. Ini saya nggak nyindir Pak, saya nggak nyindir, saya cuma nabrak aja deh. Makanya gini, penebusan itu harus dipahaminya bukan sekedar kita supaya bisa dibawa masuk surga. Penebusan harus kita pahami sebagai upaya Tuhan untuk mengembalikan kita kepada tujuan Tuhan yang semula menciptakan kita. Bisa diterima ya? Ulang-ulang perintah. Penebusan bukan upaya Tuhan untuk membawa kita masuk surga. Itu cuma akibat. Masuk surga cuma akibat. Tapi tujuan penebusan adalah apa? Upaya Tuhan untuk mengembalikan kita kepada tujuan Tuhan yang semula. Makanya kata dosa di dalam bahasa perjanjian lama itu dipakai kata hamartia. Itu bahasa Ibrani. Apa itu hamartia? Ada yang tahu? Dosa. Kata hamartia dalam bahasa perjanjian lama ini artikan dosa. Itu artinya meleset dari tujuan, keluar dari tujuan. Kayak pesawat Pak, kalau pesawat keluar dari tujuan kira-kira gimana Pak? Adam Air itu kan, ya kan? Adam Air segala macam. Kalau pesawat kecelakaan itu kan dia keluar dari. Coba lihat wajah sampai kira-kira wajah keluar dari tujuan ya saudara. Hidup dalam dosa itu bukan sekedar saudara berbuat jahat. Hidup dalam dosa itu saudara hidup di luar tujuan dan maksud Tuhan buat saudara. Penebusan apa? Kenapa saudara ditebus? Kenapa saya dan saudara ditebus dan diselamatkan? Karena Tuhan mau mengembalikan kita kepada tujuannya. Manusia yang tadi hidupnya gak berkualitas dikembalikan lagi supaya kita berkualitas. Jadi tujuan penebusan itu supaya saudara dan saya bisa menghidupi lagi kualitas Tuhan, sifat Tuhan, karakter Tuhan. Makanya buat apa saudara sukses tapi sombongnya minta ampun? Buat apa? Buat apa saudara kaya tapi pelitnya minta ampun? Pelit setengah mati, bukan setengah hidup, setengah mati pelitnya. Kaya, banyak doi, banyak uang tapi cuma untuk diri sendiri. Buat apa? Itu bukan kualitas Tuhan. Kasih arah buat kesuksesan saudara, kasih tujuan dong buat kekayaan saudara. Tanya dalam hidup saudara, kenapa saya sukses ya? Kenapa saya kaya ya? Seorang sukses sombong, remehin orang, gak anggap orang gak bisa. Itu bukan tujuan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan bukan sekedar saudara sukses dan kaya. Tujuan Tuhan adalah supaya saudara menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena kita akan memerintah. Oh, wajar saudara nggak percaya ini. Roma 8 ayat 28. Secara cepat aja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, ini kan ayat terkenal ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Jadi Allah turun apa? Bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Katakan sama-sama segala sesuatu. Segala sesuatu ini artinya apa Pak? Dalam semua situasi kita Allah nggak diem, Allah bekerja. Untuk apa Dia bekerja? Untuk mendatangkan kebaikan. Katakan sama-sama mendatangkan kebaikan. Kebaikannya buat siapa? Buat mereka yang mengasihi Dia. Buat kita kan? Benar nggak? Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang terpanggil atau yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Perhatikan itu dong. Bahwa kita dipanggil Tuhan bukan untuk biasa-biasa. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup kembali dalam rencana Tuhan. Kita dipanggil dengan rencana Tuhan di dalamnya.
Nah, kita seringkali berhenti di ayat ini. Kita hafal ayat ini, tapi kita lupa bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat berikutnya yang memberitahu kepada kita apa rencana Tuhan buat kita. Sampai akhirnya kita yang berdosa dipanggil kembali oleh Tuhan. Dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Kita dipanggil untuk apa? Kembali hidup dalam rencananya. Apa rencana Tuhan? Dijelaskan oleh ayat 29. Apa rencana Tuhan? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Semula itu artinya apa? Itu pada awalnya. Awalnya apa? Kejadian 1:26 itu tadi, Pak. Dia akan lakukan apa saja dalam hidup saudara untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sayangnya nih, kebaikannya jangan dipahami kebaikan versi kita. Kebaikannya itu harus kita pahami sebagai versinya Tuhan. Karena kebaikan versi saudara sama kebaikan versi Tuhan itu beda. Kalau saudara udah kebaca lah, ketebak dari wajah kebaikan buat saudara udah tahu. Ya kan? Muda senang-senang, dapat suami kaya, ganteng, sayang istri, setahun 3 kali keluar negeri, ya kan? Keluarga harmonis, anak-anak manis, tua bahagia, mati masuk surga. Itu kan kebaikan, saudara. Makanya yang dijual gereja itu terus kan, wow, diberkati lagu. Enggak, saya nggak anti dengan yang begitu-begitu. Rajin ibadah, hidupmu sukses. Apaan sih, kita ini kayak motivator jadi. Buat apa saudara sukses tapi nggak serupa Kristus? Wajah saudara udah tertekan ya. Saya akan mengakhiri dah. Saya akan lebih menekan saudara. Ini narasi yang ketiga, Pak. Masih ingat narasi yang pertama? Ya ampun, baru 10 menit yang lalu saya. Ada apa? Ada penciptaan. Narasi yang kedua dalam kitab, ada kejatuhan manusia. Roma pasal 3:23 itu, sebab semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan. Lalu ada penebusan. Narasi itu ditebus untuk apa, Pak? Bukan untuk mati masuk surga, itu akibat saja. Kita akan ke surga, tenang masuk. Kita akan mati kalau mati masuk surga. Hari ini saya mati, saya bersama Yesus di surga. Tapi kan bukan itu tujuannya. Itu cuma akibat saja. Tujuannya adalah saya diselamatkan, saya ditebus supaya saya bisa menghidupi kembali kualitas Tuhan dalam hidup saya. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai hamba Tuhan, sebagai apa aja. Sebagai bisnismen, sebagai ibu rumah tangga, hidupi kualitas Tuhan. Itu tujuan penebusan. Nah, baru yang keempat, kenapa Tuhan menebus kita? Supaya kita bisa kembali hidup dalam kemuliaan. Karena di end dari hidup kita akan hidup dalam kemuliaan yang sempurna. Jalan hidup orang benar itu pada seperti terang fajar yang makin bertambah terang sampai terang yang sempurna. Bahasa kerennya adalah from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Makin lama makin terang hidup, makin lama makin mulia. Itu perjalanan kita. Kejar keserupaan dengan Tuhan dalam hidup saudara. Bukan sekedar sukses, bukan sekedar banyak doi, bukan sekedar kaya, bukan sekedar supaya toko laku. Puji Tuhan buat semua itu. Tapi ayo kejar. Buat apa saudara sukses tapi saudara sombong? Buat apa saudara kaya, suka berbagi dalam kehidupan? Buat apa? Karena di end itu, kita akhirnya akan ngapain sih? Di akhir hidup kita akan ngapain sih? Di ujung hidup kita. Belum tahu saudara? Saya kasih tahu. Wahyu pasal yang ke-22. Sekarang kita dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. 20 menit sudah cerdas lah. Ini benang merah yang ketiga, yang keempat ya kita. Tuhan akan bawa kita kembali kepada kemuliaan. Ingat Kejadian 1 ayat 26 tadi, itu pasal pertama dalam Alkitab ini. Wahyu pasal 22 itu pasal terakhir dari. Saudara cek di Alkitab saudara, udah nggak ada pasal lagi. Alkitab kita udah habis. Itu pasal terakhir dari Alkitab ini. Wahyu pasal 22.
Saat saya saudara baca Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22. Dua pasal terakhir itu adalah the end hidup kita. Kita akan ngapain di ujung hidup kita? Saudara baca Wahyu 21 dan Wahyu pasal 22. Sekarang kita coba baca satu ayat saja. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Ini banyak sekali kita ketemukan di kitab Wahyu, cuma saya nggak punya waktu kan tunjukkan semua ayatnya. Ini salah satu aja. Ini pasal terakhir dari Alkitab kita. Saya mesti lihat di sini. Oh, nggak apa-apa. Nah, ini keadaan di langit baru, bumi baru, di mana kita akan selama-lamanya berada bersama dengan Tuhan. Di end hidup kita, ujung hidup kita, ya kan? Salah satunya dikasih informasi, dikasih jelas oleh Alkitab. Situasinya kayak gimana? Nah, ini dia. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Katakan sama-sama, malam tidak akan ada lagi. Jadi sorry to say, buat yang masih suka dengan dunia malam, saudara nggak bisa hidup di sini. Cepat-cepat bertobat, saudara. Karena saudara nggak bisa hidup di langit baru, bumi baru. Kasih tahu dulu, jangan suka dunia malam lagi. Oke? Nggak ada malam, Pak. Siang terus. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Nggak perlu lampu, nggak perlu matahari. Hari ini kita sumber terangnya masih matahari, lampu. Tapi nanti di langit baru, bumi baru, kita nggak perlu lagi lampu. Kenapa? Sebab Tuhan Allah yang akan menerangi. Kalau matahari itu ciptaan Tuhan, ini sumber terangnya yang ciptain matahari. Terang banget kan berarti Pak. Ayo kita baca kalimat terakhir dengan suara yang tajam, aktual dan terpercaya. 2, 3. Dan mereka akan mereka akan. Oh, bukan senang-senang ya Pak. Bukan senang-senang. Bukan nyanyi kekal gitu. Kita diajar aja, kita lagi selama-lamanya nyanyi. Makanya orang Kristen cuma jago nyanyi, dodol dalam kehidupan. Karena kita cuma diajarin nanti selama-lamanya kita nyanyi. Nggak serak suara kita memang. Hidup membosankan banget dong kita nyanyi dong. Nah, saya nggak anti nyanyi, nanti bisa kita tes lah, abis ini kita nyanyi lah. Saya ngomong gini pun, saya nggak bisa nyanyi kan. Karena Alkitab yang bilang, kita bukan nyanyi kekal Pak. Kita bukan liburan kekal, kita bukan holiday kekal Pak. Kita akan apa? Memerintah. Sebagai apa? Loh, kita sebagai raja, Yesus sebagai apa loh? Raja di atas segala raja. Kita kings, dia king of all kings. Berapa lama kita akan memerintah? Ya ampun, kita memerintah kekal Pak. Masih ingat tadi statement saya di awal? Apa syarat dan kualifikasi untuk kita bisa memerintah? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Sorry itu sih, tanpa keserupaan dengan Tuhan, saudara nggak akan bisa memerintah. Kalau saudara tahu tujuan Tuhan ini buat saudara, yang saudara kejar bukan sekedar sukses dalam hidup, bukan sekedar senang-senang, tapi bagaimana saya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena untuk itulah kita ditebus, untuk itulah kita diselamatkan. Kekristenan itu sih perjalanan mengiring Tuhan, perjalanan bersama Tuhan Yesus untuk kita makin hari makin serupa dan segambar dengan Kristus, supaya kita bisa memerintah. Selamat menempuh perjalanan ini dan selamat sampai kepada tujuan saudara, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, karena kita akan berkuasa dan kita akan memerintah. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Ya, kita bangkit berdiri sama-sama saudara.